wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Teguh Hidayat, Saya Zaki Al-Farizi. Saya Raudah Gadiranti. Saya Anissa Arbianti. Saya Muhammad Fadli. ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulama Syekh Hamzah Fansuri. Beliau merupakan ulama dan tokoh sufi, sastrawan, pujangga, dan juga guru agama yang lahir pada pertengahan abad ke-15 dan wafat pada tahun 1527 Masehi. Menurut Profesor Zamakhsyari Dohfier, beliau merupakan pendiri sekaligus cikal bakal tradisi pesantren di Nusantara. Sebagai guru agama, beliau juga pernah menjadi guru Syekh Nurullah dan Sunan Gunung Jati Cirebon. Sebagai seorang sufi, beliau banyak berjasa dalam berbagai kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan di Nusantara. Sebagai pujangga, beliau adalah orang yang pertama kali menulis puisi sufi dalam bahasa Melayu Indonesia, sehingga disebut pemula puisi Indonesia. Hamzah Fansuri adalah tokoh tasawur beraliran Sunni yang hidup di Aceh dan memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Aceh dan sekitarnya. Ini adalah bukti bahwa Aceh memang layak disebut sebagai Serambi Mekah atau halaman depan, juga pintu gerbang Tanah Suci Mekah. Menurut catatan sejarah, Hamzah Fansuri dilahirkan di kota Barus, sebuah kota yang oleh seorang Arab pada zaman itu dinamakan Fansur. Nama ini yang kemudian menjadi lakap nama Hamzah, yaitu Al-An-Fansuri. Nama Pansur atau Pansur berasal dari orang-orang Gujarat, Persia, Arab, Keliling, dan Bengali yang menyebutnya dengan Pansur. Sebuah kajian terbaru yang dilakukan oleh Bargansky mendapatkan hasil positif mengenai masa hidup Syekh Hamzah Fansuri, bahwa ulama sufi ini hidup hingga masa akhir pemerintah Sultan Iskandar Muda 1607 sampai dengan 1636 Masehi di Kesultanan Aceh, dan kemungkinan wafat beberapa tahun sebelum kedatangan Syekh Ar-Raniri untuk kedua kalinya ke Aceh pada tahun 1637 Masehi. Setelah belajar di Barus, beliau mengembara ke Kerajaan Aceh Darussalam. Di sana beliau menjadi pemuka agama dan mendampingi raja yang berkuasa saat itu. Menurut catatan sejarah lain, beliau hidup pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah 1588 sampai dengan 1604 Masehi, sampai awal pemerintah Sultan Iskandar Muda 1607 sampai dengan 1636 Masehi. Adapun syair berikut yang menunjukkan bahwa beliau berasal dari Barus. Hamzanin asalnya Fansuri, mendapat wujud di tanah Syahranawi, beroleh khilafat ilmu yang aili daripada Abdul Qadir Jailani. Pemikiran dan ajaran Syekh Hamzah Fansuri. Paham tasawuf yang dianut oleh Syekh Hamzah Fansuri adalah wahdatul wujud atau tasawuf wujudiyah. Pemikiran Syekh Hamzah Fansuri lainnya dalam bidang tasawuf ialah tentang hakikat wujud dan penciptaan. Dalam mengembangkan wujud Tuhan dan alam semesta, beliau mencitrakan wujud Tuhan bagaikan lautan dalam yang tidak bergerak, sedangkan alam semesta merupakan gelombang lautan. Adapun penggambaran beliau mengenai jasad dan ruh diungkapkan dalam syair sebagai berikut. Hamzah Fansur di dalam Mekah, mencari Tuhan di Baitul Ka'bah, di Barus ke Kudus terlalu payah, akhirnya didapat di dalam rumah. Paham ini berasal dari paham wahdatul wujud Ibnu Arabi. Syekh Hamzah Fansuri juga termasuk pengikut tarekat Qadariyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pokok
ajaran Syekh Hamzah Fansuri dalam bidang tasawuf wujudiyah ialah bagi Syekh Hamzah Fansuri, wujud hanyalah satu, meskipun terlihat banyak. Wujud yang satu ada kalanya terdiri dari kulit atau kenyataan lahir dan isi kenyataan batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mutlak, qadim, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pencipta alam semesta. Hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah mutlak dan la ta'ayun, tidak dapat ditentukan. Manusia sebagai makhluk penjelmaan yang paling sempurna dan berpotensi untuk menjadi insan kamil atau manusia yang sempurna. Karya Syekh Hamzah Fansuri yang juga sebagai sumbangsihnya bagi peradaban Islam di Nusantara. Adapun syair karya beliau sebagai berikut: syair burung pingai, syair dagang, syair pungguk, syair sidang fakir, syair ikan tongkol, syair perahu. Adapun kitab ilmiah karya beliau diantaranya Asyafarul Arifin fi Bayani Ilmis Suluki wa Tauhid. Yang kedua Syarbul Asyikin. Yang ketiga Al-Muhtadi. Yang keempat Rubai Hamzah Al-Fansuri. Syekh Hamzah Fansuri diyakini wafat pada tahun 1607 Masehi. Sejumlah penelitian dan kajian menunjukkan bahwa makamnya berada di Desa Oboh, Kecamatan Rundeng, Kota Subulus Salam, yaitu dahulu termasuk wilayah Aceh Singkil. Selanjutnya ada Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani. Namanya dikenal dengan nama Syamsuddin Al-Sumatrani atau yang dikenal pula dengan nama Syamsuddin Pasai. Beliau merupakan anak dari seorang ulama yang bernama Abdullah Al-Sumatrani. Terkait kapan beliau lahir tidak diketahui secara pasti, namun diperkirakan beliau hidup di Aceh antara akhir abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-17 dan berjaya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Sedangkan kapan beliau wafat, rata-rata pakar bersepakat bahwa Syamsuddin Al-Sumatrani wafat pada 1040 Hijriah atau 1630 Masehi. Terkait kapan beliau wafat juga dapat dilihat dari karya Al-Raniri yang disebutkan bahwa maka dititahkan Sultan, orang kaya Maharaja, Sri Maharaja, dan orang kaya Laksamana menyerang Malaka pada tatkala hijrah 1038 tahun. Tetapi tiadalah karena berbantah dua orang panglima itu. Pada ketika itulah segala orang Islam banyak mati syahid. Syahdan pada masa itulah wafat Syekh Syamsuddin Ibnu Abdillah Al-Sumatrani pada malam 12 hari bulan Rajab pada hijrah 1039 tahun. Adalah Syekh itu alim pada segala ilmu dan ialah yang termasyhur pengetahuannya pada ilmu tasawuf dan beberapa kitab yang ditaklifkannya. Menurut Syekh Abdul Somad, Syamsuddin Sumatrani bernama lengkap Al-Arif Billah Syekh Syamsuddin Ibnu Abdullah Al-Sumatrani. Sumatrani sendiri adalah penisbahan nama kepada Samudra Pasai yang lebih dahulu terkemuka daripada Banda Aceh pada abad ke-14 dan ke-15 Masehi dalam hal pengajaran dan pengembangan Islam. Terkait data hidupnya secara detail seperti pada masa kanak-kanak hingga menuntut ilmu dari guru satu ke yang lainnya kurang dimuat dalam lembaran sejarah. Namun, beberapa sumber dikatakan bahwa Syamsuddin Sumatrani merupakan murid dari Syekh Hamzah Al-Fansuri. Hal ini dapat dibuktikan dengan hadirnya dua karya tulis dari Syamsuddin Al-Sumatrani yang merupakan ulasan terhadap pengajaran Hamzah Al-Fansuri, di mana kedua karyanya tersebut ialah Syarah Rubai Hamzah Al-Fansuri dan Syarah Syair Ikan Tongkol. Sedangkan dalam sumber lain dikatakan bahwasanya kedua sufi ini memang pernah bertemu dan masing-masing tinggal di Aceh ketika kerajaan itu sedang membuka diri terhadap ajaran Sufisme Wujudiyah Ibnu Arabi. Sebagai seorang sufi yang hidupnya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, rupanya Syamsuddin Al-Sumatrani pada waktu itu memangku jabatan Perdana Menteri di Kerajaan Aceh. Bahkan dianggap sebagai tokoh penting istana sekaligus penasehat raja. Selain itu, beliau juga aktif dalam dunia tulis-menulis yang berkaitan dengan tasawuf sehingga karya-karyanya cenderung tergolong pada karya sufistik. Dan di antara karya-karyanya yakni yang pertama Jauhar al-Haqaiq, yang kedua
Kitab Al-Halakah dan Nur Daqaiq. Yang ketiga, Mir'at Al-Qulub. Yang keempat, Sir Al-Arifin. Yang kelima, Syarah Mir'at Al-Qulub. Yang keenam, Sir Al-Arifin. Yang ketujuh, Risalat Al-Wahhab. Dan yang terakhir, Syarah Rubai Hamzah Fansuri. Pokok-pokok ajaran Syamsuddin Al-Sumatrani ialah sebagai berikut. Yang pertama, tentang Allah. Beliau mengejarkan bahwa Allah itu esa adanya, qadim dan baqa, suatu zat yang tidak membutuhkan ruang, waktu dan tempat, dan mustahil untuk dapat dibayangkan kemiripannya dengan suatu apapun juga. Beliau juga mengajarkan tentang penciptaan. Beliau menggambarkan tentang penciptaan dari zat yang mutlak itu dengan melalui tahap tingkatan, mulai dari ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam arwah, alam mitsal, alam ajsam, dan alam insan. Dan yang terakhir, beliau juga mengajarkan tentang manusia. Beliau berpendapat bahwa manusia seolah-olah macam objek ketika Tuhan mendahirkan sifatnya. Semua sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia ini hanyalah sekedar penggambaran dari sifat-sifat Tuhan dan tidak berarti bahwa sifat-sifat Tuhan itu sama dengan sifat yang dimiliki oleh manusia. Oleh karenanya, sifat-sifat itu adalah sifat ma'ani bagi Allah, atau hakikat yang terdalam dari sifat-sifat kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, dan kalam. Namun ajaran-ajaran dari Syamsuddin Al-Sumatrani dan Hamzah Al-Fansuri yang dikenal dengan paham wujudiyahnya ini kemudian dibasmi oleh kedatangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang pada waktu itu menjadi mufti Kesultanan Aceh pada masa Sultan Iskandar Tsani. Dan itulah penjelasan singkat tentang Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani. Biografi Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan tokoh ulama besar dan populer bagi masyarakat Nusantara, khususnya Provinsi Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir dengan nama Abul Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. Nama Al-Bantani merupakan gelar yang diberikan lantaran beliau lahir di Banten, yakni di Kampung Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa. Sedangkan di kalangan penduduk Indonesia, Syekh Nawawi lebih dikenal dengan nama panggilan Kiai Haji Nawawi Putra Banten. Syekh Nawawi adalah anak lelaki pertama Ki Haji Umar dari 7 saudara kandung, yaitu Syekh Nawawi, yang kedua Ahmad Sibuddin, yang ketiga Said, yang keempat Tamin, yang kelima Abdullah, yang keenam Syakilah, dan yang ketujuh Syahriah. Beliau lahir tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi. Ada yang menyebut 1814 Masehi dan wafat tanggal 24 atau 25 Syawal tahun 1013 dan 1314 Hijriah atau 1897 Masehi di Syi'ib, Mekah. Dalam usia 84 tahun, dari segi nasab ayahnya, beliau keturunan Maulana Hasanuddin, Banten, putra Sunan Gunung Jati, Cirebon. Beliau juga merupakan keturunan ke-12 dari Sultan Banten. Nasabnya melalui jalur ini sampai kepada Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Ki Haji Umar bin Arabi, seorang penghulu dan ulama di Tanara, Banten. Ibunya bernama Zubaidah yang merupakan penduduk asli Tanara. Beberapa ulama masyhur yang merupakan guru beliau di Mekah diantaranya Syekh Khatib As-Sambasi, yang kedua Syekh Syed Ahmad Nahrawi, yang ketiga Syekh Ahmad Dimyati, yang keempat Syekh Muhammad Khatib Hambali, yang kelima Syekh Junaid Al-Betawi. Berikut ini merupakan gelar yang disematkan kepada beliau, diantaranya Dokter Ketuhanan atau yang diberikan oleh Snokhoronje, seorang orientalis barat. Yang kedua, Al-Imam wa Al-Fah Al-Mudakik atau tokoh pakar dan pemahaman yang sangat mendalam. Yang ketiga, As-Sayyid Al-Ulama Al-Hijjah atau tokoh ulama hijah, yaitu Jazirah Arab atau Saudi Arabia sekarang, bahkan nama beliau masyhur hingga ke Mesir. Yang keempat,
Bapak Kitab Kuning Indonesia merupakan gelar dari para ulama Indonesia untuknya. Yang kedua merupakan pemikiran ajaran Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan sosok ulama masyhur dan produktif. Dalam berbagai uraian pemikirannya banyak mengumpulkan Al-Quran, Sunnah, dan pemikiran salaf asy-syalih, baik masa klasik maupun abad pertengahan. Kitab karangannya dalam masalah ibadah banyak dituangkan dalam kitab Kasyifatus Syajah, yang juga dijadikan bahan kajian pesantren di Indonesia. Dalam ilmu tauhid, beliau memperkenalkan teori adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menggunakan teori daur tasalsul atau lingkaran yang berantai. Lingkaran yang tidak ada ujungnya dalam proses pengalamannya. Syariat atau hukum dan terakat merupakan awal dari perjalanan ibtida seorang sufi. Sementara hakikat adalah hasil dari syariat dan terakat. Beliau ini juga andil dalam bidang perkembangan pendidikan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan pemikiran pendidikan Islam pada abad klasik, abad pertengahan, dan abad modern. Yang kedua, prinsip-prinsip ajaran mazhab Syafi'i dan terakat Qadiriyah ya Naqsabandiyah yang dianutnya, para guru yang mendidik dan membentuk kepribadiannya. Yang ketiga, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengarang sekitar 115 kitab dan beberapa sumber menyebutkan 99 kitab. Menurut Brockleman, seperti yang dikutip Asep dalam buku Yahudi dan Nasrani dalam Al-Quran, karya Syekh Nawawi Al-Bantani meliputi 8 cabang utama ilmu keislaman, yakni tafsir, hadis, fikih, usuluddin, tasawuf, biografi Nabi, tata bahasa Arab, dan retorika. Dan keempat, berikut adalah karya dalam bidang ilmu fikih. Yang pertama, Fath al-Mujib atau 1270 Hijriah sampai 1800 Hijriah, diterbitkan oleh Bulaq. Yang kedua, Kasyifa As-Sajah pada tahun 1292 Hijriah atau 1875 Masehi, merupakan komentar Safina An-Najah karya Salim bin Samir dari Syekh. Yang ketiga, Suluk Al-Jaddah 1300 Hijriah sampai 1882 Masehi. Yang kelima, baiklah kita masuk ke ceramah Syekh Nawawi Al-Bantani, diantaranya yaitu jari-jari yang mengeluarkan cahaya dan memperlihatkan Ka'bah dari Jakarta, Syekh Abdul Hamid Kudus. Biografi Syekh Abdul Hamid Kudus. Biografi Syekh Abdul Hamid Kudus. Nama lengkapnya adalah Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus bin Abdullah Qadir Al-Khatib bin Abdullah bin Mujir Kudus. Beliau merupakan ulama besar yang menjadi imam mazhab Syafi'i di makam Ibrahim. Sejak kecil, beliau sudah belajar pendidikan ilmu agama pada ayahnya, Syekh Muhammad Ali Kudus. Wafat pada tahun 1293 Hijriah dan juga belajar di Al-Azhar, Mesir. Sejak kecil beliau sudah menghafal Al-Quran, kemudian dilanjutkan menghafal matan Al-Jurumiyah, matan Alwiyah, matan Arabiyah, matan As-Susiyah, matan As-Sulam, matan Az-Zubat, dan matan lainnya. Syekh Abdul Hamid Kudus wafat pada tahun 1334 Hijriah atau 1915 Masehi. Beliau wafat pada umur sekitar 57 tahun dan dimakamkan di Mala, Mekah. Di antara karya-karya Syekh Abdul Hamid Kudus yaitu 1. Irsyadul Muqtadi ila Syarh Kafayatil Mubtadi. 2. Al-Anwarus Saniyah ala Duraril Bahiyah. 3. Fathul Jalilil Kafi bi Mutamati Matnil Kafi fil Ilmayil Arud wal Kawawid. 4. Al-Hatul Qadsiyah fi Syarid Tawasulatis Samsiniyah, dan lain-lainnya. Nuruddin Ar-Raniri, ulama dan sastrawan ini berasal dari Ranir,
lahir pada tahun 1568 Masehi di sebuah kota pelabuhan di pantai Gujarat. Ayahnya berasal dari keluarga imigran Hadmaran, sedangkan ibunya adalah seorang Melayu. Ar-Raniri lebih dikenal sebagai ulama besar Melayu Indonesia daripada India dan Arab, karena sejak kecil sudah tertarik dan senang mempelajari bahasa Melayu. Sehingga tumbuhlah ia menjadi seseorang yang sangat mencintai dunia Melayu. Ia pun telah mengabdikan dirinya demi kepentingan Islam di Nusantara dengan mendapat kepercayaan dari seorang sultan pada Kesultanan Aceh. Hatinya sangat tertarik dengan dunia Melayu. Setelah beberapa lama menimba ilmu ke Timur Tengah, ia berangkat ke Aceh pada tahun 1637 Masehi dan mendapat kepercayaan dari Sultan Iskandar sebagai Syekhul Islam. Setelah mendapat posisi yang kuat di Aceh, Ar-Raniri kemudian melancarkan pembaharuan Islam dengan radikal. Ia menentang paham wujudiyah yang dibawa oleh Hamzah Fansuri dan Samsuddin Al-Sumatrani. Ar-Raniri menuduh mereka berdua telah sesat dan menyimpang dari ajaran Islam. Orang-orang yang menolak melepaskan keyakinannya yang sesat akan dibunuh dan banyak buku atau kitab-kitab Hamzah Fansuri dibakar. Dalam pembaharuannya, Ar-Raniri memperkenalkan corak keilmuan dan wacana keagamaan yang baru. Meskipun ia juga seorang penganut wujudiyah dan pengikut Ibnu Arabi, namun dalam menafsirkan ajaran wujudiyah, ia ketat bertolak pada syariat dan fikih. Paham wujudiyah yang dianutnya tidak hanya penekanan pada tasawuf saja, tetapi sudah menjelaskan kepada kaum muslim Nusantara dasar-dasar keimanan, aturan-aturan fikih, perbandingan agama, pentingnya hadis, serta sejarah. Untuk menjelaskan semua itu, ia menerjemahkan dan menyusun kitab-kitab yang membahas berbagai macam pengetahuan yang sesuai dengan kondisi umat Islam pada saat itu. Karya-karyanya cukup banyak, lebih dari 40 kitab antara lain Sirat Al-Mustaqim, Daral Al-Faraid, Latai Al-Asrar, Halal Al-Zilma Sahabihi, Umdat Al-Itiqad, Hujal Al-Sidik, Jawal Al-Ulum, Ma'al Hayat, dan lain-lain. Ada beberapa kitab tasawuf yang dikarangnya berisi hujatan dan kecaman pada Hamzah Fansuri dan Samsuddin Al-Sumatrani. Peranan Ar-Raniri cukup besar dalam pembentukan tradisi keilmuan yang bercorak ortodoksi di Nusantara. Usaha pembaharuan Ar-Raniri tidak berlangsung lama karena reputasinya tergusur oleh murid dan pengikut Hamzah dan Samsuddin. Setelah Sultan Iskandar Tahani wafat, Nuruddin Ar-Raniri meninggalkan Aceh dan kembali ke tanah airnya. Sekian dari penjelasan kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.